Di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bersiaplah, karena sebentar lagi kita akan mendengar suara kenabian yang lantang dan penuh urapan. Inilah khotbah dari Pendeta Gilbert Lumoindong, firman yang menegur, menguatkan, dan menyalakan kembali api imanmu. Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka. Buka Alkitab kita sama-sama, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya katakan bahwa hidup Kristen bukan hanya menuju sorga. Meskipun kita punya kepastian, yang setuju sama saya katakan saya punya kepastian. Tapi hidup Kristen juga menyadari di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Kita bukan hanya berjuang menuju sorga, tetapi dalam perjuangan kita menuju sorga, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Nah, saya mau ini tertanam dalam roh saudara, sehingga saudara disakiti orang, saudara sedang gagal, saudara sedang dalam kesulitan, saudara sedang dalam tekanan, roh di dalam saudara rise up untuk menyadari di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Nothing can kill my spirit. Tidak ada yang bisa membunuh roh saya, karena di dalam diri saya ada kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu akan mengarahkan kita pada seluruh kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita masuk pada bagian ke-10. Dan dalam bagian ke-10 kita sedang belajar kerajaan Allah dan biji sesawi. Kingdom of God and a mustard seed. Kerajaan Allah dan biji sesawi. Ini yang kita mau belajar. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi, Markus pasal 4. 3 ayat saja kita belajar. Ayat 30, 31 dan 32. Katanya lagi, maksud kata Yesus, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Nah, saudaraku, menjadi orang beragama Kristen bukanlah target Kristus. Setuju? Kalau saudara tanya sama saya, masa menjadi orang beragama Kristen bukan target Kristus? Loh, karena saya baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu ketika Yesus hidup dan melayani. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk beragama Kristen. Saya tidak bilang menjadi orang Kristen itu gak penting. Tapi yang saya mau jelaskan bukan target Kristus. Memang pengikut Kristus hari ini diidentikan sebagai orang Kristen. Tapi dari awalnya itu bukan target Kristus. Sama-sama bilang sama saya, bukan target Kristus. Karena target Kristus menjadikan kita warga kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, target Kristus menjadikan saya warga kerajaan Allah. Pertanyaan saya, semua orang Kristen pasti warga kerajaan Allah enggak? Halo? Setiap orang Kristen pasti warga kerajaan Allah enggak? Gini. Jawaban yang paling tepat, harusnya. Setiap orang Kristen warga kerajaan Allah enggak? Harusnya. Harusnya setiap orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang puas hanya sekedar menjadi orang Kristen, karena dia pikir menjadi Kristen adalah target Kristus. Jelas sampai di sini? Menjadi orang Kristen
hanyalah sekedar pengakuan dunia buat orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi tidak setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mengikuti segala perintahnya. Nah, saya mau pemikiran sudah terbuka bahwa target Kristus bukan sekedar menjadikan kita orang beragama Kristen. Karena kenyataannya tidak semua orang beragama Kristen pasti adalah warga kerajaan sorga. Karena itu Kristus berkata, katanya lagi. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu dengan yang kata Kristus berkata? Apalagi yang harus aku jelaskan supaya mereka memahami bahwa target aku adalah mereka menjadi warga kerajaan Allah. Jelas sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya, target Kristus supaya saya menjadi warga kerajaan Allah. Berarti kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, saya mau bilang sama saudara baru setengah jalan. Bilang sama sebelah saudara baru setengah jalan. Karena that is not the target of Christ. Itu bukan targetnya Kristus. Itu hanya baru jalannya. Sama-sama bilang sama saya, jalannya. Tapi target Kristus waktu kita sudah menjadi Kristen, belajar terus, maju terus, setia terus, sampai kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan semua bilang, mantap. Lalu Yesus bertanya lagi, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Supaya mereka lebih mantap, supaya mereka lebih jelas. Perumpamaan apa lagi yang perlu aku sampaikan supaya mereka sadar? That's my target. Targetku adalah supaya mereka menjadi warga kerajaan Allah. Ayat 31. Lalu Kristus mulai menemukannya dan Kristus mulai membagikannya. Hal kerajaan itu, about the kingdom of God, hal kerajaan itu sumpama mustard of seed, biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Kenapa Yesus memilih mustard of seed? Kenapa Yesus memilih biji sesawi? Dijelaskan. Memang biji itu yang paling kecil, yang paling tidak berharga, yang paling tidak diperhitungkan daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Sehingga saya mengambil kesimpulan, tidak ada orang yang terlalu rusak, tidak ada orang yang terlalu kacau, tidak ada orang yang terlalu hina, tidak ada orang yang terlalu berdosa sampai tidak bisa dipakai Tuhan. Makanya hidup Kristen jangan suka menghakimi orang. Hidup Kristen jangan suka omongin orang. Hidup Kristen jangan suka merendahkan orang. Karena hidup Kristen percaya yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pintar, yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, yang miskin akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kaya. Bilang sama sebelah saudara, kita bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa. Pertanyaannya hanyalah mau atau tidak. Yang setuju sama saya, angkat tangan kanan saudara dan bilang, saya mau dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Biarlah setiap saudara yakin bahwa Tuhan bisa pakai hidup saudara. Karena ayat ini bilang, hal kerajaan sorga seumpama apa? Emas dan permata. No. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia masuk ke tanah, ia mulai prosesnya. Haleluya. Dikatakan apa? Dan menjadi lebih besar.
Sama-sama bilang sama saya, lebih besar. Sama-sama bilang sama saya, lebih besar. Yang bodoh, yang rusak, yang sudah kacau, waktu di tangan Tuhan, dia bisa menjadi lebih besar bagi kemuliaan kerajaan yang sudah katakan amin. Dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga targetnya apa? Burung-burung di udara dapat bersarang. Artinya yang tadinya kecil, yang tadinya gak diperhitungkan, bisa mengayomi, bisa menenteramkan, sehingga hidupmu berguna dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Nah, saya simpulkan di sini bahwa kerajaan Allah bukan hanya bicara hal-hal yang dahsyat, bukan hanya bicara hal-hal yang luar biasa dan mengagumkan, tapi kerajaan Allah juga bicara tentang sesuatu yang sederhana dan biasa, namun melalui proses Allah yang mengagumkan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mengabaikan hal-hal yang biasa dan sederhana. Amin. Kita kadang-kala kagum dengan kesaksian orang-orang yang berbicara, saya sembuh dari kanker. Kanker saya sudah masuk stadium 4 akhir. Sudah menyebar kemana-mana. Dokter bilang umur saya tinggal 1 minggu. Saya doa puasa 3 hari. Dan di hari ketiga saya menerima tubuh dan darah Kristus di gereja. Dan selesai itu saya merasa tubuh saya membaik. Seminggu kemudian saya periksa dokter. Dokter menyatakan kanker saya hilang, saya sembuh sempurna. Pertanyaan saya, kesaksian itu hebat gak? Saudara mau sembuh dari kanker? Kalau saudara mau sembuh dari kanker, saya harus doakan dulu supaya saudara kena kanker. Oh, jangan gitu pendeta. Mau punya kesaksian sembuh dari kanker? Mau nggak? Saya biasa-biasa aja pendeta. Gak usah sembuh dari kanker. Deg-degan. Kalau sembuh, kena COVID aja saya sempat stres 2 bulan. Sudah jatuh kanker. Gogohia aja belum sembuh. Tahu gogohia? Panu. Sudah jatuh kanker pendeta. Kemarin kita kena demam berdarah, sudah sama mati kita pendeta. Pernah gak kita bersyukur dan bilang, Tuhan seminggu ini saya tetap sehat karena Tuhan itu baik. Amin. Kita senang dengar kesaksian. Saya lagi buru-buru, saya di jalan tol, saya lari 120. Maksudnya mobilnya, bukan dianya yang lari 120 kilo. Mana ada manusia bisa lari 120 km per jam itu. Saya larikan kendaraan saya 120 km per jam. Tiba-tiba tabrakan. Mobil hancur. Semua orang pikir yang di dalamnya pasti mati. Tapi puji Tuhan, saya cuma ada geger otak sedikit. Tangan kanan patah, kaki kiri patah. 1 bulan kemudian saya sehat total. Cuman pusar agak pindah kanan sedikit. Dokter bilang mestinya saya mati. Tapi Tuhan luar biasa, saya sembuh. Kesaksian itu saya beri nama kesaksian hebat. Setuju?
Tapi kita mungkin gak pernah tabrakan. Pertanyaan saya, kita bersyukur gak? Bahwa kita gak pernah tabrakan sampai hari ini. Atau saudara mau saya doain dulu supaya tabrakan? Lalu nanti kirim pendeta Eli mendoakan saya. Jangan abaikan hal-hal yang simpel dan sederhana. Karena dalam hidup saya percaya hal-hal yang simpel dan sederhana, kalau saya jalani dengan syukur kepada Tuhan, akan menjadi hal-hal yang dahsyat dan mengagumkan bagi kerajaan-Nya. Apakah saudara tidak bisa bersyukur dengan hari-hari yang biasa? Tidak pernah mengalami kebangkrutan, tapi ada saja berkat Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Sama seperti cerita Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Ada uang, dia buat pesta. Tapi waktu habis semuanya, dia tinggal kerja jaga babi. Bukan makan babi, makanannya makanan babi. Kalau dia makan babi sih masih lumayan. Hari pertama makan sei, hari kedua babi guling, hari ketiga babi kecap, hari keempat babi rica. Ada yang ngerti saya? Dia bukan makan babi, makan makanan babi. Seminggu gak gini aja nih, udah mujizat terus saudara. Dalam keadaan terpuruknya, akhirnya dia ingat kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara yang sedang jauh dari Tuhan, saudara harus kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara yang lagi stres, saudara-saudara yang lagi berbauan berat, there is no better place than back to your father's home. Kembali ke rumah Bapa di sorga. Amin. Dia bilang, I have to go back home. Aku harus kembali ke pulang. Waktu dia sampai pulang, dia lihat bapaknya peluk dia. Dia bilang, Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa. Jangan jadikan aku lagi anak di rumah ini. Jadikan aku salah satu hamba dari Bapa. Bapaknya tidak bilang, bagus, namamu sekarang ku robah jadi Mamat. Tidak. Dia bilang sama semua karyawannya, kita buat pesta besar. Lu pesta dipersiapkan. Sementara pesta dipersiapkan, anak sulung pulang. Dia tanya, what's going on? Apa yang terjadi? Lalu semua karyawan bilang, ada kegembiraan besar. Karena adikmu pulang. Semua bergembira kecuali anak sulung ini. Dia bilang, what? Dia segitu lama pergi, dan sekarang disambut begitu hebat. How about me? I'm here all the time. Aku setia terus dan Bapak tidak pernah buat pesta. Bapaknya bilang, anakku, selama ini aku pelihara engkau. Apa yang aku punya engkau punya dan engkau tidak menyadarinya. Kita kadang-kala terbujuk dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita lupa bahwa hari-hari ini kita jalani semua dengan baik. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Elia sampai frustasi. Elia sampai apa? Frustasi. Bilang sama sebelah saudara, Elia aja frustasi apalagi lu.
Elia itu hamba Tuhan yang besar. 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera telah dikalahkannya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiba-tiba dia minta mati. Dia begitu frustasi. Dan Tuhan menjelaskan apa dasar frustasinya. Tuhan panggil Elia keluar. Karena dia bersembunyi di gua. Dan waktu Elia keluar, ada angin. Alkitab berkata tidak ada Tuhan di sana. Ada badai, ada gelombang. Tidak ada Tuhan di sana. Ada hal yang dahsyat, tidak ada Tuhan di sana. Tapi tiba-tiba angin sepoi bertiup. Angin sepoi-sepoi bertiup. Elia mengenakan baju sembayangnya. Karena dia tahu ada Tuhan. Pertanyaan saya, di tengah keheningan, kenormalan, keseharian hidup kita, bisa gak kita lihat? Kalau kita gak pernah tabrakan, kalau kita gak pernah terbaring sakit di rumah sakit, meskipun kelihatannya hidup kita biasa-biasa, kita kerja biasa, kita pergi dengan kendaraan umum, kita pulang dengan kendaraan umum, tapi ada saja pemeliharaan Tuhan. Itu bukti bahwa Allah kita luar biasa dalam hidup kita. Kita kadang-kala hanya kurang bersyukur. Karena itu dalam hidup saya percaya, yang sederhana dan biasa, kalau disertai ucapan syukur, akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, yang sederhana dan biasa, kalau saya jalani dengan syukur, akan mendatangkan hasil yang mengagumkan dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan demikian. Klik. Apa pelajaran penting dalam kehidupan? Kenapa Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan biji sesawi? Saya simpulkan dengan 3 hal sederhana. Yang pertama, jangan mengabaikan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya tidak boleh mengabaikan hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup. Saya gak boleh menghina dan merendahkan. Saya gak boleh memaki dan memandang rendah. Saya gak boleh underestimate sesuatu dalam hidup ini. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Yang kedua yang saya pelajari, saya tidak boleh menunda untuk memulai sesuatu apapun alasannya. Benih itu memang kecil, tapi saya harus memulai. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, memulai adalah tanggung jawab saya. Tuhan tidak akan pernah memulai sesuatu buat kita. Ada banyak orang punya mimpi besar, tapi dia hanya tidak punya keberanian untuk memulai. Saya percaya hidup dimulai dari mimpi. Life start with your dream. Hidup dimulai dari mimpi. Sama-sama bilang sama saya, hidup memang dimulai dari mimpi. Tapi karya dimulai ketika kita bangun. Karya dimulai ketika kita bangun. Saya ketemu banyak orang yang suka bermimpi. Wah pendeta, nanti saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. 7 tahun kemudian saya ketemu lagi, saya tanya gimana? Oh masih pendeta, saya tetap punya mimpi. Terus ada yang udah diwujudkan. Iya belum pendeta, karena kan ini dananya begini, ininya begini. Aduh. Kalau cuman punya mimpi, gak pernah berkarya, gak pernah memulai, ujung-ujungnya cuman ngiler. Hidup dimulai dari mimpi, tapi karya dimulai dari bangun. Artinya setelah saya bermimpi, saya harus bangun. Saya harus memulai sesuatu.
Jangan jadi orang yang takut sama bayangan kita sendiri. Pernah nggak lihat orang yang takut sama bayangannya? Tiba-tiba dia, ah! Padahal itu bayangan sendiri, dia pikir tuyul. Bilang sama sebelah saudara, mimpi itu enak. Dan mimpi itu gratis. Saudara boleh nggak mimpi? Dapat suami yang ganteng, suami yang baik, suami yang pintar nyanyi, suami yang pelayanannya luar biasa, tapi berkatnya luar biasa. Tapi pernah nggak saudara mikir, suami yang kayak gitu mau nggak punya bini kayak lu? Pendeta terlalu menghina. Bukan menghina. Emang kalau sudah mimpi begitu terus dapat? Kapan dapatnya? Ketika kita mau. Persoalan adalah banyak orang takut mulai. Mimpi itu enak dan mimpi itu gratis. Tapi ketika kita mulai sesuatu, kita mulai bayar harganya. Tapi buat saya tugas kita memulai. Waktu saya memulai betul ada tantangannya, betul ada hal-hal yang menyakitkan. Tapi ada pemeliharaan, pembelaan Tuhan yang menjadikan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya ingin lihat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Di tahun 2024 ini, baik saudara di rumah maupun saudara di gereja, saudara melihat hasil yang luar biasa. Karena itu yang saya mau ingatkan adalah, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Jangan minder untuk hal-hal yang kecil. Tapi apapun yang kau mimpikan, mulai. Betul akan ada tantangan, betul akan ada air mata, betul akan ada keringat, betul kadang-kadang akan ada tekanan. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang penting kita jangan menyerah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Yang pegang tangan saya adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa pelajaran penting dalam kehidupan? Kenapa Kristus menggambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi? Yang terakhir saya pelajari, satu, jangan mengabaikan hal-hal kecil dan sederhana. Karena hal-hal yang kecil dan sederhana saya sertai dengan ucapan syukur akan menuntun saya pada hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, jangan menunda untuk memulai sesuatu apapun alasannya, karena memulai sesuatu adalah tugas saya. Sama-sama bilang, memulai sesuatu adalah tugas saya. Dan yang terakhir, jangan cepat mengeluh dan kecewa. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh cepat mengeluh dan kecewa. Karena proses bukan sesuatu yang menyebalkan. Proses bukan sesuatu yang menyebalkan. Proses harus menjadi sesuatu yang menggairahkan buat kita. Sama seperti saudara antar anak saudara sekolah untuk pertama kali. Awalnya kita bertanya, anak saya ini mampu gak ya? Tetapi menunda, mengeluh, mikir yang aneh-aneh, hanya akan menambah berat prosesnya. Benih yang kecil itu tidak akan pernah jadi sesuatu yang berarti kalau saya hanya mengeluh dan bersungut. Saya hanya menangisi keadaan dan berkata, kenapa benih saya kecil? Persoalannya bukan benih itu kecil atau besar. Persoalannya benih itu beres atau tidak beres. Tanya sama sebelah saudara, lu udah beres? Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, nah lu udah waras belum? Mau benihnya sebesar biji alpukat, kalau belum beres, kalau busuk, nggak ada artinya banyak. Pastikan kita punya hati yang beres. Pastikan kita punya hidup yang beres.
yang gak menyimpan kepahitan, yang gak menyimpan kebencian, yang gak menyimpan dendam, gak menyimpan trauma, gak menyimpan kekhawatiran. Kita cuma punya keyakinan bahwa lewati semua proses ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita, bahwa kerajaan Allah digambarkan sebagai benih yang terkecil, yaitu biji sesawi, mustard of seed. Tapi ketika dia tumbuh, akan menjadi sesuatu yang berarti. Jangan abaikan hal-hal yang sederhana. Jangan abaikan hal-hal yang biasa. Seringkali kelihatannya mungkin hidupmu biasa-biasa, tapi justru itu karena ada tangan perkasa yang menyertai engkau. Kenapa kau harus bersyukur ketika kau keluar rumah sakit, tapi kau tidak pernah bersyukur karena setahun ini kau tidak pernah masuk rumah sakit? Kenapa kau harus bersyukur karena kau lolos dari kecelakaan, sementara kau tidak pernah bersyukur sepanjang tahun ini kau tidak pernah mengalami celaka? Kenapa kau harus bersyukur ketika kau bisa keluar dari kebangkrutan yang parah, sementara kau tidak pernah bersyukur setiap hari kau bisa makan teratur? Kenapa kau harus bersyukur kalau suamimu pulang setelah 3 bulan gak pulang, dan engkau tidak pernah bersyukur bahwa rumah tanggamu hari-hari ini baik-baik saja? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, for everything that you have done in my life, I just want to say thank you. Betul, saya mungkin gak punya kesaksian-kesaksian yang hebat, tapi saya juga melihat setiap hari Tuhan bimbing hidup saya. Gak usah tunggu keluar dari badai baru kita bersyukur, sementara kita gak pernah bersyukur karena kita gak menghadapi badai. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan batasi kuasa Allah. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada orang yang terlalu parah, tidak ada orang yang terlalu kacau sampai gak bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita beres? Sudahkah kita waras untuk kembali menyadari anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kita? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tak berarti, ketika kita taruh di tangan Tuhan, lalu dibiarkan proses berjalan dan kita melakukan bagian kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Ingat, banyak kali kita kehilangan banyak hal hanya karena kita gak berani memulai. Kita takut sekali kecewa, kita takut sekali menghadapi masalah. Pada masalah dan kekecewaan adalah bagian yang biasa. Yang penting hati kita beres dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang takut gagal justru akan gagal. Orang-orang yang takut kecewa justru akan kecewa. Tapi orang-orang yang siap menghadapi segala sesuatu, itu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kita dua-dua. Bapa, kami angkat tangan dan kami bilang, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak bisa menghargai hal-hal sederhana dan kecil dalam hidup kami. Kami baru bisa bersyukur setelah semuanya beres. Kami lupa bersyukur ketika semuanya baik dalam kehidupan kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami gak mau tunggu keluar rumah sakit dulu baru bersyukur. Kami gak mau lolos dari kecelakaan dulu baru mau bersyukur. Kami gak mau tunggu rumah tangga kami dipulihkan dulu setelah badai besar menimpa baru bersyukur. Tapi sekarang waktu semuanya baik-baik saja, kami mau angkat tangan dan bilang, Lord, thank you
tangan yang terangkat dan hati yang terbuka. Hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga kami imani hal yang kecil dan sederhana sekalipun menjadi awal hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang penting kami memulai. Dan selanjutnya apapun tantangannya, kami pegang tangan Tuhan dan Tuhan yang akan bimbing kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saudara yang ada di rumah, saudara yang di gereja, as your pastor, izinkan saya mengingatkan, jangan pernah abaikan hal-hal yang kecil dan sederhana. Setia, taat, ucapkan syukur. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Kami percaya lewat tubuh yang terpecah, lewat darah yang tertumpah, kami sudah disembuhkan. Sehingga kami yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, sudah menerima perjamuan suci hari ini, kami imani, kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, setiap aparat penegak hukum di bangsa kami, dan setiap pemimpin di bangsa kami, jaga, tuntun, bela, sertai. Hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi selalu menyertai setiap aparat penegak hukum dan para pemimpin di bangsa kami. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak kehendaki atas Indonesia tidak akan jadi. Damai sejahtera atas Indonesia. Segala kerusuhan, kekacauan, kejahatan, kecurangan dibongkar oleh Tuhan, dan Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada permainan-permainan kuasa kegelapan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan arahkan kami terus untuk tidak mengabaikan hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi justru percaya di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan bermanfaat. Sehingga kami terus dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.